Kita simak bersama sambutan Bupati Sidoarjo yang terhormat Bapak Haji Ahmad Mudor SIP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Haji Usman. Semoga beliau sehat selalu, sukses selalu. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas Usaha Mikro dan Koperasi Kabupaten Sidoarjo, Bapak Edi Kurniadi, beserta semua jajarannya. Yang saya hormati segenap camat yang hadir hari ini atau OPD yang hadir. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan, baru bertemu Bapak. Saya tahunya yang ini senior saya ini, sering sekali. Yang saya hormati Saudara Direktur BRI Cabang Sidoarjo atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudari Direktur BBR Delta Arta. Yang saya hormati Kepala Pegadaian Kabupaten Sidoarjo. Mana Kepala Pegadaian ya? Tidak ada ya. Yang saya hormati perwakilan usaha mikro serta semua hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita bisa hadir di pagi ini yang cukup cerah. Sekaligus mohon maaf tadi agak terlambat. Diskusi panjang dengan Kepala Dinas keenakan. Salawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu berusaha meningkatkan perekonomian masyarakatnya termasuk pada masa pandemi ini. Karena di masa pandemi ini Sidoarjo yang mendapat pukulan telak 2 tahun ini, tingkat pengangguran terbuka yang aslinya 4,72 ini meningkat menjadi 10,98. Ini maklum sekali karena Sidoarjo adalah daerah industri, banyak yang dirumahkan dan sebagainya. Tetapi yang jelas di antara beberapa sektor yang tetap survive, salah satunya adalah usaha mikro, selain pertanian, perikanan, dan peternakan. Ini menjadi salah satu momentum untuk menjaga. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan ini saya yakin mengenalkan sesuatu yang kurang begitu booming di Sidoarjo. Karena Sidoarjo ini percampuran antara desa dengan kota. Kadang-kadang desanya juga lebih dominan, jumlahnya 322. Maka yang perlu didorong adalah terbiasa untuk jual beli secara online. Ini sudah nyata. Beberapa daerah yang lain sudah, Banyuwangi, Bali. Jadi kalau jenengan pakai IB, itu yang jualan orang Bali semua, barangnya barang seni mereka semua. Dan cukup disayangkan di Sidoarjo itu banyak yang jadi produsen diambil oleh daerah lain dijual untuk ekspor via IB tadi. Dan ini jumlahnya banyak. Oleh karena itu, usaha mikro sudah harus mulai go digital. Karena usaha yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman pasti akan cepat untuk berkembang. Minimal untuk survive tinggi. Tidak harus menggunakan cara-cara konvensional. Nyewa tempat, nyewa kios, dan sebagainya. Yang jumlahnya beratus-ratus juta bisa jadi. Pameran virtual ini sebagai bukti usaha mikro naik kelas mampu, khususnya
sebagai untuk wirausahaan baru, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, di mana wirausaha baru dikenalkan pada pemasaran online dan pameran virtual kali ini adalah pameran hybrid dengan teknologi 3 dimensi, yang saya harapkan peserta dan pengunjung pameran akan bertemu dan bertransaksi secara virtual, sehingga mempermudah masyarakat mengenal produk-produk Kabupaten Sidoarjo, khususnya dari wirausaha, dan lebih efektif berbelanja tanpa harus keluar rumah, sehingga sangat sesuai dilakukan untuk masa pandemi. Nah, ini memang sesuatu yang harus didorong ke depannya, termasuk tadi beberapa asosiasi, karena di tahun 2022 akan ada program kurma. Kami percaya bahwa semakin banyak ekonomi di tingkat bawah, usaha mikronya kuat, negara itu pasti kuat. Ini yang mungkin harus jadi refleksi bagi Indonesia. Cina bisa kuat bukan karena BUMN-nya yang kuat, bukan. Cina bisa kuat itu karena UMKM-nya yang terus didorong, yang kemudian ngesup kepada BUMN. Tapi Indonesia berubah, Indonesia ya wis ngono iku. Justru yang mengambil malah BUMN. BUMN Cina itu bukan menjajah di negaranya sendiri, malah sudah keluar. Sehingga ini yang harus kita perjuangkan, termasuk salah satunya lewat kurma besok. Harapannya 5 tahun ada 10.000 kelompok ibu-ibu baru entrepreneur. Konsepnya joint income nanti. Jadi ibu-ibu bukan lagi bersifat konsumtif tetapi lebih produktif. Ibu-ibu tidak hanya mengandalkan bapak sebagai tulang punggung keluarga, tetapi juga mau memberikan sumbangsi untuk keluarganya. Dan itu tanpa harus merusak tugas beliau sebagai ibu-ibu, karena mereka adalah bos-bos sendiri di daerahnya sendiri. Nah, 10.000 kelompok besok itu akan kita cicil selama 5 tahun. Otomatis per tahun akan ada 2.000. Dan kita sudah siapkan 20 miliar untuk tahun depan. Nah, program kurma ini pemberian bantuan kepada masyarakat untuk bisa menjadi pribadi produktif bagi ibu-ibu. Konsepnya dasawisma, jadi kelompok paling kecil di kabupaten, di suatu daerah pasti dasawisma. Harapannya setiap dasawisma di 8.500 RT se-Sidoarjo, minimal satu RT ada satu kelompok ibu-ibu yang produktif. Pelan tapi pasti Sidoarjo akan bangkit. Nah, oleh karena itu, karena tadi sudah hadir beberapa pegiat usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, nanti juga ditambah oleh mungkin BRI boleh, Delta Arta boleh, ini saya kira cukup lumayan lah, kalau 3% per tahun ini cukup bantu, monggo, karena sudah juga ada orangnya. Karena untuk mengentaskan 10,98 ini arep-arep itu gak apik. Mengharapkan investor datang itu gak apik. Mengharapkan, menggantungkan diri kepada orang lain datang dan kita kemudian bekerja di sana itu tidak bagus. Selain itu, walaupun tetap didorong dengan permudahan izin dan sebagainya, UMKM ini harus mendapat perhatian lebih ke depan. Termasuk masalah perizinan, tadi beberapa juga menyampaikan kita akan berikan atensi khusus, terutama izin-izin dasar, NIB dan sebagainya. Saya harapkan ada pertemuan khusus nanti Pak Kepala Dinas setelah tanggal 24 lah ya. Itu tampung semua, kumpulin opsrum biar kita catat masalahnya apa, kendalanya apa, perbankan diundang dan sebagainya. Ini penting karena masalah ekonomi ini nggak bisa kita selesaikan sendiri, semua harus bahu-membahu antara pemerintahnya, akademisinya, investornya, masyarakatnya harus jadi satu paket yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semoga dengan diselenggarakannya pameran virtual usaha mikro Sidoarjo tahun 2021 ini dapat memberikan harapan baru
untuk terbukanya pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, serta kerjasama kemitraan sehingga pelaku usaha mikro bisa lebih produktif. Ini bahasa kerennya scaling up. Penambahan cakupan. Jadi kalau toko kelontong cakupannya hanya di RT itu, digital sudah berubah. Cakupannya selama orang itu tetap download, selama orang itu melihat, selama orang itu ngakses, ya pasti kecatat. Nah ini yang harus dimiliki oleh Sidoarjo. Dan itu nilainya jauh banget. Jujur waktu booming goes, job paling menarik pertama kali itu benar jualan Brompton. Karena orang Indonesia ini taunya gampang tukuni nang ngene iki. Bener, dan itu selisihnya lumayan. Jadi kita ambil dari Inggris katakan 31 juta, dijual 40 laku. Maklaran tok. Bener. Nah ini yang harus dikenalkan sama kita semua. Perlahan saya harapkan Dinas Koperasi juga mulai memperbanyak pelatihan pada masyarakat, karena saya yakin banyak yang sudah senior iki ogah untuk sinau. Wedi gak iso, wedi izin ambek juniore, wedi ketok gak iso, niku satu hal yang katakan orang kate wis umur 40 gak iso maca Iqra, kate sinau wis izin. Pasti itu. Minimal ku akhirnya wis gak apa-apa wis, aku gak iso ngaji, anakku aja iso. Dan sebagainya. Lah ini harus dijawab. Dikumpulkan pelatihan. Ya sing sepuh ya gandengnya sing sepuh, lah gak iso bareng ngono. Cek PD. Ini banyak pasti dan banyak. Ini harus mulai bertahap kita kikis bersama. Sidoarjo punya gelar kota UMKM. Tapi kalau UMKM-nya tidak dididik, tidak diarahkan dari awal, mulai dari building image dan sebagainya, maka juga akan percuma. Karena yang terpenting itu persepsi publik dari awal. Sepatunya sama, yang satu ono gambari Nike, yang satunya ndak, harganya beda. Barangnya sama. Nah ini yang harus kita pupuk dan kita berikan atensi lebih dalam tahun-tahun ke depan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pameran virtual usaha mikro Sidoarjo tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.